Tuhan, di pagi hari ini kita kembali bertemu. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita, namun sebelum itu kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan boleh satukan kami kembali dalam rumah Tuhan, dalam persekutuan kami dengan Tuhan. Biarlah kami datang pada hari ini dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang terbuka untuk Tuhan boleh terus bekerja dalam hidup kami. Tuhan pimpin kami, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Jalannya ibadah kami di sepanjang pagi hari ini, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh fokus terus untuk boleh datang kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami dan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, siap untuk memuji Tuhan? Mari kakak undang kita semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Akan mau kita semua bergerak. Kita angkat pujian kasih Allah tak berkesudahan. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk kita mau datang kepada Tuhan, untuk kita membuka hati mendengarkan firman Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku sungguh telah
bersyukur, bersyukurlah karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Akan serahkan kepada hambanya yang akan membawakan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Pada saat pagi hari ini kakak yakin kalian semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi mari sebelum itu kita masuk dalam doa. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, sikap doa yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada saat pagi hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, walaupun kami beribadah secara online, tapi kami meminta hadirat Tuhan ada bersama dengan kami, menyatukan hati kami, agar kami boleh dapat selalu bersama-sama di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan ajarkan kami untuk menjadi anak yang baik dan duduk diam, agar firman Tuhan boleh dapat tertanam di hati kami yang baik. Terima kasih Bapa, hanya ini yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, sekarang kakak pengen semuanya membuka di dalam Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Udah semuanya? Kakak tunggu. 1, 2, 3, 4, 5. Udah semuanya ya. Buka lagi di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-44. Kita baca bersama-sama semuanya ya. Kita mau belajar tentang firman Tuhan agar firman Tuhan boleh dapat kita mengerti. Judulnya kita baca 1, 2, 3. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kemudian kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi aku menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia.
Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika mereka mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, mereka melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar. Mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratapi di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antara berkata, "Ia tidak memelekkan mata orang buta. Ia yang memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masuklah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Amin. Pada saat ini kakak mau cerita tentang Lazarus dibangkitkan, dan temanya saat ini adalah galau hati. Ya adik-adik ya semuanya, kalian dengar dan sudah membaca tentang firman Tuhan ini. Kita sama-sama belajar ya sayang ya. Di sini Marta dan Maria sudah memberitahukan kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sedang sakit. Dan mereka bertiga adalah Lazarus, Marta, dan Maria adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tetapi pada saat itu Tuhan tidak langsung menolong Lazarus atau menyembuhkan Lazarus, tapi Tuhan membiarkan Lazarus untuk tetap sakit selama 2 hari. Dan pada saat 2 hari Tuhan Yesus datang mendatangi Lazarus, ternyata di situ Tuhan sudah tahu kalau Lazarus itu sudah mati. Ya adik-adik ya.
Dan dia berkata kepada murid-muridnya bahwa dia sudah tertidur. Tertidur yang diartikan Tuhan Yesus adalah tertidur itu sudah mati, bukan tertidur kayak kita biasa tidur ya adik-adik, tapi tertidur sudah mati. Tapi di situ Tuhan bukan sedih atau Tuhan bukan merasa menyesal, tapi dia malah bersyukur. Dia berkata, saya bersyukur karena saya tidak datang, karena pada saat ini saya akan menyatakan mujizat Tuhan, karena pada saat ini dia akan menyatakan betapa mulianya Tuhan itu adik-adik. Tapi pada saat Tuhan melakukan seperti itu, Tuhan bukannya tidak tahu atau tidak sadar, Tuhan tahu. Pada saat itu Marta kecewa sama Tuhan. Marta dan Maria sedih, kenapa Tuhan tidak menolong adik saudaranya Lazarus, kenapa Tuhan malah membiarkan dia meninggal gitu ya adik-adik ya. Tapi di sini Tuhan menegaskan kan kepada Lazarus, kepada Marta. Kata Yesus kepada Marta di ayat yang ke-23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, dia bukannya oh iya Tuhan, tapi dia malah berkata kepada dia, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Di sini karena rasa kecewa yang dihadapi seorang Marta, karena dia galau. Di sisi lain dia percaya Tuhan Yesus, tapi di sisi lain juga dia sedih, kenapa Tuhan tidak menolong saudaranya, kenapa Tuhan tidak menyembuhkan gitu. Maka pada saat Tuhan berkata dia akan membangkitkan Lazarus, dia malah bilang katanya, ya saya tahu Tuhan akan membangkitkan orang-orang mati pada akhir zaman. Dia tanpa percaya, tanpa mencari tahu apa yang dikatakan Tuhan, apa maksud Tuhan, dia sudah berpikir sendiri bahwa Tuhan akan membangkitkan Lazarus itu nanti gitu. Nanti, enggak sekarang, enggak waktu ini gitu. Maka dari itu Tuhan pas mendengar Marta berbicara seperti itu, Tuhan berkata kepada Marta, jawab Yesus di ayat yang ke-25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kenapa Tuhan berkata itu? Karena Tuhan tahu kalau Marta itu sudah meragukan kepercayaannya. Karena Tuhan melihat Marta itu ada rasa bimbang, ada rasa galau kepada Tuhan Yesus. Dan pada saat Tuhan memanggil Maria pun, dan Maria datang, tapi pada saat Maria menghampiri Tuhan Yesus, caranya berbeda dengan Marta. Kalau kalian lihat, kalian baca ya, di ayat yang ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Di sini, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Maria dan Marta ini percaya akan kuasa Tuhan. Maria dan Marta ini percaya akan mukjizat Tuhan. Tapi di sisi lain dia juga ada rasa kekecewaan. Yang kakak bilang tadi, kenapa dia tidak mau membantu, kenapa Lazarus harus mati gitu. Padahal aku tahu Tuhan punya mukjizat yang bisa menyembuhkan, tapi kenapa Tuhan datang terlambat, kenapa Tuhan kenapa Tuhan membiarkan Lazarus saudaraku ini mati. Disitulah yang membuat mereka galau, antara kepercayaan mereka kepada Tuhan dan rasa penyesalan, rasa kekecewaan mereka terhadap Tuhan Yesus. Tapi dengan cara yang berbeda antara Marta dan Maria. Kalau Marta datang dengan kekecewaan yang terlihat, kalau kakak boleh lihat kayak seperti ada rasa keangkuhan, kecewaan yang benar-benar, oh Tuhan gitu, kenapa kamu kok nggak tolong gitu. Tapi pada saat Maria datang kepada Tuhan Yesus, dia merendahkan diri, dia menangis, Tuhan, kenapa Engkau tidak tolong saudaraku sampai dia tersungkur. Dan pada saat itu Tuhan melihat ketulusan hati dari seorang Maria.
kekecewaan dia yang benar-benar percaya, tapi dia sangat-sangat sedih karena kehilangan saudaranya. Maka pada saat itu kan dibilang di sini, masgullah hatinya. Hatinya siapa? Hatinya Tuhan. Masgulnya itu maksud Tuhan juga jadi merasa sedih. Maka kan dibilang di sini Tuhan juga menangis pada saat melihat Maria menangisi saudaranya, dan orang-orang Yahudi juga menangisi saudara-saudaranya. Tuhan merasa iba, hati Tuhan tersentuh gitu. Makanya pada saat itu dia bertanya, di manakah engkau membaringkan Lazarus? Dan pada saat itu mereka menunjukkan Lazarus dibaringkan di tempat ini. Tapi pada saat itu juga Marta langsung pada saat Tuhan Yesus menyuruh untuk membuka pintunya, Marta langsung memotong pembicaraan Tuhan, atau maksudnya langsung memberitahukan, Tuhan, apa yang mau engkau lakukan gitu. Dia sudah 4 hari mati, pasti bau sekali. Tapi Tuhan berkata seperti ini di ayat yang ke-40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi maksud Tuhan tuh gak usah banyak bertanya, kamu percaya aja, apa yang aku lakukan itu pasti baik. Jadi engkau lihat, percaya, bersabar, apa yang kulakukan itu pasti baik. Jadi di sini belajar, firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk di saat kita mengalami kegalauan, mengalami sebuah masalah yang membuat kita bingung harus memilih yang mana gitu, kalian jangan meragukan kuasa Tuhan. Tuhan kapan waktunya sampai aku mendapatkan sesuatu yang aku inginkan. Jangan menyalahkan Tuhan. Kalian harus tetap terus taat kepada Tuhan. Percaya saja. Karena bukan berarti Tuhan tidak mengetahui apa yang di hati Marta. Di hatinya Marta, apa yang Marta inginkan, apa yang Maria inginkan, Tuhan mengetahui. Tapi semuanya ada waktunya. Ada jalannya Tuhan yang Tuhan mau perbuat. Kalau di cerita ini bisa saja Tuhan menyembuhkan Lazarus, tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan ingin menunjukkan sesuatu yang lebih hebat. Tuhan bukan saja bisa menyembuhkan seseorang, tapi Tuhan juga bisa membangkitkan seseorang yang sudah mati, agar nama Tuhan dipermuliakan. Jadi adik-adik, firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengajarkan kita untuk terus percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, bersabar. Walaupun kalian merasa Tuhan udah waktunya nih, udah waktunya, misalnya aku perlu ini, misalnya kalian, misalnya contoh SPP bayaran belum dibayar, udah tanggal 10 udah telat, mama belum ngasih duitnya, kamu percaya aja, pasti orang tua kalian memikirkan apa yang kamu pikir. Sebelum kamu memikirkan itu, telat waktunya orang tua kamu juga pasti sudah memikirkan terlebih dahulu, karena mereka tahu yang terbaik buat kalian semuanya. Jadi adik-adik, pada saat pagi hari ini cerita dari Lazarus yang dibangkitkan itu adalah mengajarkan kita ketika di saat kita galau hati, kita berharap sesuatu kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak memberikan secara langsung apa yang kita inginkan, dan kok berbeda jalannya, kenapa harus terjadi gitu. Di sini Tuhan mengajarkan kita untuk kita tetap taat kepada Tuhan, bersabar dengan rencana Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi pemikiran kita. Tuhan mengetahui semuanya. Dan jangan menyalahkan Tuhan kalau misalnya kalian berdoa meminta sesuatu, ternyata pada saat waktunya belum juga dikabulkan. Kenapa Tuhan sudah waktunya tapi Tuhan tidak memberikan gitu. Kalian harus tahu, Tuhan Yesus sudah menyiapkan sesuatu yang lebih luar biasa dari apa yang kalian inginkan, dari apa yang kalian pikirkan gitu.
Jadi kalau kalian ada rasa bimbang di dalam hati kalian, terus andalkan Tuhan di dalam hidup kalian. Jangan pernah berputus asa, karena Tuhan kita pasti akan menolong, karena Tuhan kita memperhatikan kalian semua. Di saat situasi kayak seperti ini, kalian masih belum bisa sekolah dengan sempurna, belajar dengan sempurna, belajar di rumah tidak maksimal, percaya saja ada waktunya Tuhan yang lebih indah buat kalian semua, buat kita semua. Jadi tetap terus berdoa agar kalian terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Kita mau tutup firman Tuhan ini dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pada saat pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ajarkan kami agar firman Tuhan itu boleh menjadi rema, boleh tertanam dalam hati kami. Tuhan, ampuni setiap kekurangan kami dan kesalahan kami di hadapan Tuhan, dan jadikan kami anak-anak yang terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Di saat kami memiliki masalah, di saat kami memiliki kegalauan hati, di saat kami harus menentukan sesuatu hal, Tuhan tolong bimbing kami. Tuhan tolong berikan kami hikmat yang hanya daripada Allah. Ajarkan kami untuk tetap taat, ajarkan kami untuk tetap sabar, karena kami tahu Tuhan pasti akan memberikan rencana Tuhan yang lebih baik dari apapun yang kami pikirkan, dari apapun yang kami harapkan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hanya ini yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom semuanya, God bless you. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.